Sejarah penyebaran bahasa Melayu di ASEAN. Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob beralasan pengusulannya lantaran bahasa Melayu dituturkan 300 juta penduduk ASEAN dari Indonesia hingga Kamboja. Sebelumnya di sidang Parlemen ASEAN sudah disepakati penggunaan bahasa Indonesia Melayu karena Indonesia tidak mau menggunakan istilah bahasa Melayu dan Malaysia tidak mau menggunakan istilah bahasa Indonesia. 7 negara berhimpun bahasa Asia Tenggara ASEAN mendorong agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengetahuan negara-negara tersebut, diantaranya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura. Bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia pernah jadi lingua franca di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Perkembangan lingua franca menurut Profesor Dr. Andus Slamet Mulyana ada 4 faktor yang menjadi sebab diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, yaitu 1. Sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. 2. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana ditinjau dari segi fonologi, morfologi, dan sintaksis. 3. Faktor psikologi, yaitu bahwa suku bangsa Jawa dan Sunda telah sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Kesanggupan bahasa itu sendiri. Bahasa Melayu diperkirakan pada mulanya berkembang di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Bentuk kuno bahasa Melayu telah digunakan dalam sejumlah prestasi dengan memakai huruf Pallawa pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu makin berkembang karena meningkatnya aktivitas niaga di sekitar Selat Melaka pada abad ke-14. Abad ke-14 sampai abad ke-16, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pergaulan atau lingua franca di antara para pedagang yang beraktivitas di Kepulauan Nusantara.